Kisah banyaknya orang menjadi murtad dan musyrik setelah Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu, saat waktu subuh setelah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasul lalu memberitahukan peristiwa yang baru saja beliau alami itu kepada orang-orang. Namun, banyak yang tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu. Bahkan, ada beberapa orang yang sebelumnya beriman kepada Rasulullah menjadi murtad dan mengalami cobaan hebat. Di masa itu, iman orang-orang Islam tengah diuji. Di sisi lain, beberapa orang musyrik berlari dan mendatangi sahabat Abu Bakar. Para orang musyrik lalu berkata, "Sungguh sahabatmu mengaku jikalau dirinya tadi malam melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan dari sana lalu menuju langit, sedangkan dia telah datang atau pulang sebelum subuh." Sahabat Abu Bakar lalu menjawab, "Sungguh jika dia Rasulullah mengatakan hal seperti itu, maka benarlah beliau." Musyrikin berkata, "Apakah kau membenarkan dia mengenai berita ini?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Ya, aku membenarkan dia tentang yang lebih jauh lagi daripada itu." Karena pembenaran inilah, kemudian sahabat Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq. Selain itu, ada juga orang musyrik mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, berdirilah." Rasulullah lalu berdiri. "Angkatlah salah satu dari kedua kakimu," kata orang musyrik. Rasulullah lalu mengangkat salah satu kakinya. "Angkatlah kaki yang lain," terus orang musyrik. Nabi lantas menjawab, "Jikalau aku mengangkatnya, maka aku akan jatuh." Orang kafir itu bertanya, "Jikalau kau tak mampu naik dari bumi sejengkal saja, maka gimana caranya kamu bisa naik ke langit dan ke Sidratul Muntaha?" Orang kafir itu tak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan hanya dalam waktu 1 malam saja. Pasalnya, Rasulullah disuruh angkat kedua kakinya dari bumi saja tidak bisa. Lalu bagaimana bisa terbang ke langit? Rasulullah lalu menjawabnya dengan bijak, "Keluarlah dari masjid dan ceritakanlah perkataanmu ini kepada Ali, sebab dia yang nantinya akan memberi jawaban kepadamu." Kemudian beranjaklah orang itu keluar masjid lalu pergi untuk bertemu sahabat Ali untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Setelah sampai, orang itu lalu bertemu sahabat Ali. Ia lalu menceritakan kejadian tadi kepada Ali. Namun, tiba-tiba sahabat Ali mengeluarkan dan menghunuskan pedang lalu memenggal kepala orang kafir itu sampai akhirnya mati. Tindakan Ali ini sempat ditentang sahabat lainnya. Para sahabat berkata kepada Ali, "Kenapa kamu membunuh dia? Padahal perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk akal dan dia menyuruhmu untuk menjawab, bukan membunuh." Sahabat Ali lalu menjawab, "Seperti inilah jawaban untuk si pembangkang. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bukannya tak mampu memberi jawaban kepadanya, tapi beliau tahu bahwa orang ini tidak akan menerima jawaban beliau. Maka beliau mengirimkan orang ini kepadaku untuk kubunuh." Sebenarnya jawabannya adalah bahwa tentu Rasulullah tak punya daya dan kekuatan untuk naik sedikit pun. Tetapi terjadinya Mi'raj itu atas kuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghendaki Mi'raj terjadi dalam waktu singkat saja. Lalu ada lagi orang-orang yang berkumpul dan duduk di sekeliling Rasulullah. Mereka lantas bertanya tentang Baitul Maqdis. Mereka juga bertanya kepada Rasul, "Beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami, yaitu para saudagar kami yang telah pergi ke Syam. Apa kau bertemu dengan salah satu di antara mereka?" Rasul berkata, "Ya, aku telah melewati kafilah Bani Fulan saat mereka berada di Rauha. Mereka kehilangan seekor unta mereka dan mereka sedang mencarinya. Sementara di dalam perbekalan mereka ada air. Aku mengambilnya untuk lalu kuminum, kemudian meletakkannya lagi. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka menemukan air itu dalam gelas saat mereka kembali?" Orang-orang berkata, "Ini adalah salah satu tanda." Mereka lalu berkata lagi, "Beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami. Kapankah mereka datang kepada kami?" Nabi menjawab, "Aku melewati mereka di Tan'im, yaitu daerah yang dekat dengan Tanah Haram." Mereka berkata, "Berapa banyaknya kafilah itu, dan apa saja yang dibawanya?
bagaimana rupanya dan siapa saja yang ada di sana?" Nabi menjawab, "Kafilah itu sekian dan sekian, dan di sana ada fulan dan fulan. Yang paling depan dari kafilah itu adalah seekor unta kelabu, yaitu unta yang warnanya seperti warna debu. Di atas punggungnya ada 2 karung. Kafilah itu akan kalian lihat saat matahari terbit." Akhirnya, orang-orang itu lantas keluar di akhir malam untuk menunggu kedatangan kafilah. Selain itu, guna untuk membuktikan kebenaran sabda Rasul tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Ketika matahari terbit, salah seorang dari mereka berkata, "Matahari sudah terbit." Lalu yang lain berkata, "Inilah kafilah itu. Demi Allah, benar-benar sudah terlihat dengan dipimpin seekor unta kelabu." Sabda Rasulullah benar-benar nyata terjadi. Namun, orang-orang itu tidak beriman dan malah menganggap hal itu hanyalah sihir belaka. Dikisahkan bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah mengetahui bahwa orang-orang tak akan percaya peristiwa itu. Hal inilah yang lantas membuat Rasul sedih. Saat Rasul tengah duduk, lewatlah Abu Jahal lalu duduk di hadapan Rasul sembari mengolok dan berkata, "Adakah sesuatu yang telah kau dapat?" "Ya, tadi malam aku telah diperjalankan," jawab Rasul. "Kemana?" tanya Abu Jahal. Rasul menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Abu Jahal berkata, "Lalu pagi ini kau sudah berada di antara kami?" "Ya," jawab Rasul. Abu Jahal bertanya, "Beranikah kau katakan kepada kaummu seperti yang kau katakan kepadaku tadi?" "Ya," jawab Rasul. Abu Jahal lalu berkata kepada orang-orang, "Wahai Bani Ka'ab dan Lu'ayy sekalian, kemarilah, kemarilah." Maka mereka lalu berdatangan dan berkumpul di hadapan Rasulullah dan Abu Jahal. "Katakanlah kepada kaummu apa yang sudah kau katakan kepadaku tadi," pinta Abu Jahal. Rasul berkata, "Baiklah, tadi malam aku telah diperjalankan." Orang-orang bertanya, "Kemana?" "Ke Baitul Maqdis," jawab Rasul. Mereka lalu berkata, "Lalu pagi ini kau sudah berada di tengah-tengah kami?" "Benar sekali," jawab Rasul. Lalu larilah beberapa orang musyrik untuk menemui sahabat Abu Bakar. Mereka lalu berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Sudah kau dengar berita dari sahabatmu itu? Dia mengaku bahwa dia telah diperjalankan tadi malam." Sahabat Abu Bakar bertanya, "Benarkah beliau berkata seperti itu?" Mereka menjawab, "Iya, dia telah berkata seperti itu." Tidak berpikir panjang, sahabat Abu Bakar lantas membenarkan sabda Rasulullah itu. Karena pembenaran itulah, sahabat Abu Bakar lantas dijuluki sebagai As-Siddiq atau orang yang jujur. Adapun sebab terjadinya Mi'raj adalah bahwa dahulu bumi pernah menyombongkan diri kepada langit. Bumi merasa lebih baik daripada langit, sebab bumi dihiasi laut, negeri, sungai, pohon, gunung, dan lain-lain. Namun, langit tidak terima. Ia menganggap bahwa langit lebih baik daripada bumi. Karena di langit ada matahari, bulan, bintang, arsy, kursi, surga. Bumi lalu menyombongkan diri bahwa di bumi ada Ka'bah yang dikelilingi para nabi, wali, dan kaum mukmin. Langit tak mau kalah. Ia mengaku bahwa di langit ada Baitul Makmur yang dikelilingi para malaikat, dan ada juga surga yang menjadi tempat tinggal para nabi, rasul, wali, dan orang-orang soleh. Bumi lalu berkata bahwa Rasulullah sebagai penghulu para utusan, penutup para nabi, makhluk yang paling utama, tinggalnya di bumi dan melaksanakan syariat di bumi. Mendengar jawaban itu, langit langsung terdiam dan tak bisa berkata lagi. Dari kekalahan debat itulah, langit akhirnya berdoa memohon kepada Allah agar berkenan menaikkan Rasulullah ke langit agar langit menjadi mulia sebab Rasulullah sebagaimana bumi. Allah lantas mengabulkan doa langit. Allah langsung memerintahkan Jibril untuk mengambil buruk di surga lalu membawa Rasulullah. Jibril lantas ke surga dan terlihat ada 40.000 buruk yang berkeliaran di taman surga. Di kening mereka tertulis nama Muhammad. Tiba-tiba Jibril melihat ada seekor buruk yang tengah bersedih dan menangis. Setelah ditanya Jibril, ternyata buruk itu sudah mendengar nama Muhammad sejak 40.000 tahun yang lalu. Ia rupanya sangat rindu sekali ingin bertemu Nabi Muhammad SAW.
Dari sinilah buruk itu diambil Jibril untuk dipertemukan dan sebagai tunggangan Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Subhanallah. Inilah akhir kisah Isra Mi'raj. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.